Oke, perbedaannya ada di ayat 1. Lambat-lambat ya slide-nya. Oke. Jadi disahkan sebagai konstitusi tertulis melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI ya. Kapan tuh ya? Kapannya adalah 18 Agustus tahun 1945. Jadi Undang-Undang Dasar ini nggak tiba-tiba ada gitu aja ya, melalui proses yang cukup panjang. Tapi kita nggak akan membahas semuanya. Kita membahas sedikit dari banyaknya yang banyak itu. Jadi di tahun 1945, di tahun yang sama, tanggal 11 Juli ya, dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar. Nah, pertamanya dia dari panitia kecil. Nah, ada 3 ya. Panitia kecil perancang undang-undang ini diketuai oleh Profesor Dr. Mister Supomo. Kemudian panitia perancang keuangan dan perekonomiannya adalah Muhammad Hatta dan perancang pembela tanah airnya. Oke, ini kurang R. Abi Kusno. Cokro Suyoso. Oke, jadi mungkin teman-teman ada yang pernah ketemu soal TWK ya. Ditanya di situ siapa salah satu dari banyaknya perancang undang-undang. Oke, di perumusan isi undang-undangnya ya teman-teman, ini ada beberapa yang bisa aku sebutkan. Yang pertama Dr. Ajiman Widyadiningrat, kemudian ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Oto Iskandar Dinata ya yang ada di Uang. Pangeran Suryo Hamijoyo, kemudian ada Sutarjo Karto Hamijoyo, ada Mr. Supomo jelas ya, ada Abdul Qadir, ada Dr. Muhammad Amir, ada ada Abdul Abbas, kemudian Dr. Ratulangi, ada Puja, ada banyaknya ini, ada Hamidan, Suroso, Ahmad Wahid Hashim ya, Abdul Wahid Hashim, sorry. Kemudian ada Muhammad Hasan. Oke, itulah beberapa tokoh ya yang merumuskan isi dari undang-undang. Di soal mungkin nggak selalu ketemu soal yang kayak gitu ya, tapi kemungkinan besar teman-teman akan menemukan gitu. Kemudian di sidang PPKI 18 Agustus 1945 itu ada 3 hal di sana ya. Yang pertama menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang 1945 jelas ya. Nah, pertama kali ini di launching. Kemudian memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Ditunjuk langsung ya. Dipilih kemudian langsung diangkat gitu. Dan nggak pakai babi bu. Ya kan ini ada prosesnya Kak, ada direncanakan sebelumnya. Kemudian membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu presiden ya. Mungkin kalau sekarang teman-teman udah menteri ya. Oke, itulah 3 dari hasil sidang PPKI 18 Agustus 1945. Yang berkaitan dengan undang-undang yang mana ya? Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang 1945 ya, diingat tanggalnya. Kemudian undang-undang ini setelah 1945 ya, berjalan lagi sampai sekarang itu berubah-ubah. Oke, ini aku harus memindahkan diriku kemana ya? Supaya bisa dibaca. Kecil-kecil banget ya tulisannya. Yang pertama Undang-Undang 1945 itu di 18 Agustus 45 sampai 27 Desember tahun 49. Di konstitusi ini ada masa peralihan revolusi fisik belum tuntas. Ada penjajah juga masih belum mengakui kemerdekaan ya, makanya kita masih terus didatangi oleh tentara sekutu. Kemudian praktek penyelenggaraan negara menggunakan sistem parlementer, sedangkan undang-undang itu harusnya sistemnya presidensial ya. Kemudian setelah 1945, UUD 1945, kita beralih ke konstitusi serikat ya, atau Indonesiaris ya, konstitusi RIS. Nah, di sini di tahun 49 sampai Agustus 50, tahun 50, ini masih banyak negara bagian yang tidak tunduk kepada pemerintah federal ya. Jadi Indonesia itu dulu nggak tiba-tiba, sekarang kayak ada. Berapa provinsi sekarang teman-teman setelah bertumbuh? Nah, sekarang ada provinsi, ada kabupaten ya, ada kecamatan, bahkan ada desa. Kalau dulu adanya negara bagian.
Kemudian wibawa pemerintah berkurang, ya jelas ya, karena konstitusinya aja belum kuat di tahun-tahun itu. Kemudian dari 16 negara bagian hanya 3 yang mau tunduk atau yang bisa diatur atau yang bisa diorganisir oleh negara Republik Indonesia. Kemudian ada Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur. Itu berganti menjadi undang-undang sementara di tahun 1950 dan ini juga cuman 9 tahun. Nggak cuma ya, 9 tahun tuh lama. Ini lembaga konstituante selama 2,5 tahun ini belum bisa menyelesaikan tugasnya. Kemudian rapatnya tidak memenuhi quorum. Ya kalau sekarang kalau nggak quorum mah tetap rapat-rapat aja kayaknya ya MPR ya. Kemudian situasi tanah air semakin genting dan di tanggal 5 Juli di tahun 1959 nih konstitusi UUD ini berakhir dan berganti ya ke UUD 1945 ditandai dengan dekret presiden ya di tanggal 5 Juli 1959. Sehingga di hari itu juga berubah menjadi Undang-Undang 1945 lagi. Nah, di sini Piagam Jakarta yang tertanggal 22 Juni ini di tahun 1945 menjiwai Undang-Undang yang 1945 adalah suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Ya, kemudian menetapkan undang-undang berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terhitung mulai tanggal ditetapkan dekret dan tidak berlaku lagi ya. Pokoknya ini kalau setelah udah berganti berarti udah nggak berlaku. Berganti berarti udah nggak berlaku lagi. Sekarang Undang-Undang NRI tahun 1945 ini hasil perubahan ya. Setelah 1999 di amandemen. Perubahan pertama pasti di 1999 tanggalnya 19 Oktober. Kemudian ada perubahan lagi yang kedua di tahun 2000 tanggal 18 Agustus. Ini aku kalau nggak salah dapat soal di tahun 1999 ya. Apa saja yang diubah? Perubahan ketiga tahun 2001 ya. Ini tanggal 9 November 2001 dan perubahan yang keempat adalah di tahun 2002. Ditetapkannya 10 Agustus tahun 2002. Aku sepertinya tadi salah ngomong ya. Yang keempat itu di tahun 2002 ya, bukan 2022. Baru dong kalau 2022 ya. Kita lanjut. Nah, perbandingan undang-undang dasar sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen ada banyak ya, ada di bab 1, ada di bab 2. Nah, di bab 1 ini bentuk kedaulatan bahwa Indonesia itu negara yang kesatuan berbentuk republik. Sedangkan setelah berubah ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Apa bedanya? Sama ya, berarti. Kenapa? Berarti ini tambahan ya, tambahan pasal. Di pasal, tambahan ayat ya. Di pasal 1 jadi nambah satu lagi. Satu ayat di ayat 3. Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian di bab 2, sama-sama bab 2, di pasal 2, nah sama-sama 3 ayat tapi berbeda isinya. Kalau sebelum amandemen, ini MPR terdiri atas anggota dari DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan setelah amandemen, MPR itu perwakilan daerah dipilih melalui pemilihan umum diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ada aturannya lewat undang-undang ya MPR. Kemudian MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Sama ya. Di ayat 3 segala keputusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Sama. Jadi perbedaannya, oke. Perbedaannya ada di ayat 1. Gak banyak sebenarnya ya perubahannya ternyata. Kemudian masih di bab 2, di pasal yang ketiga. Oke, aku berpindah dulu supaya teman-teman bisa melihat yang tertutup ini. Wait. Jadi susah dia. Jadi MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kemudian melantik presiden dan wakil presiden, terus MPR bisa memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Itu setelah amandemen. Jadi ada 3 ayat. Kemudian di yang sebelumnya itu MPR menetapkan undang-undang dasar dan GBHN saja ya. Berarti ini terjadi perubahan ya, ayatnya berubah.
Jadi 3 ayat. Oke, teman-teman, eh masih aman ya. Semoga nggak ngantuk. Ini banyak nggak ya slide-nya? Sepertinya nggak banyak. Kita lanjut ke nasionalisme. Kalau nasionalisme, teman-teman mungkin sudah paham apa itu nasionalisme. Atau masih ketukar dengan bela negara? Gimana, teman-teman? Apa sudah mantap ini pokoknya nasionalisme ini, Kak? Bela negara ini, cinta tanah air itu deh pokoknya. Beda nasionalisme sama patriotisme. Oke, kita coba ya. Kalau di nasionalisme itu adalah satu paham menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah bangsa. Namanya aja nasionalis ya, berarti dari nasio ini berarti dilahirkan bangsa ya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertegas identitas nasional. Aduh, ribet banget ya. Pokoknya ya, nggak ribet ya. Kalau secara arti luas, teman-teman, nasionalisme itu bisa jadi di dalam kebersamaan berarti dia prinsipnya menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ya. Di persatuan dan kesatuan berarti prinsipnya mengesampingkan nafsu pribadi, kepentingan pribadi dan golongan ya. Kalau demokrasi berarti dia memiliki kewajiban dan hak yang sama, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan kalau secara arti sempit itu membanggakan bangsanya ya, atau bahasanya chauvinisme. Jadi merasa unggul di antara bangsa-bangsa yang lain. Itu kalau secara arti sempit. Jadi mungkin teman-teman yang terlalu nasionalis, apakah kita samakan dengan chauvinisme? Ya tergantung ya. Kalau dia berlebihan dan justru apa nih bahasanya, merendahkan bangsa yang lain karena merasa unggul, ya itulah chauvinisme. Tapi kalau merasa unggul dan nggak merendahkan bangsa lain, is okay gitu ya. Karena kan kita ada ideologi yang berbeda dengan negara-negara lainnya. Oke, kita lanjut. Tujuan nasionalisme ini untuk menumbuhkan, meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air, kemudian membangun hubungan rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat. Sebenarnya teman-teman kayaknya nggak ada ya di soal itu, dia bertanya apakah itu termasuk nasionalisme, apakah itu masuk ke dalam bela negara, apakah itu masuk ke dalam patriotisme, mungkin ya tadi Kak Wahidal bertanya. Di soal itu dia pasti implementasi ya, di soal nasionalisme, patriotisme, bela negara itu dia cenderung implementasi, tapi gak ada salahnya ya kita tahu perbedaannya. Membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat. Setelah itu juga berupaya menghilangkan ekstremisme, tuntutan berlebihan dari warga negara kepada pemerintah ya. Sebagai manusia kita cenderung menuntut ya, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa, dan juga menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh baik dari luar maupun dari dalam. Faktor pendorong munculnya nasionalisme di Indonesia itu ada dua, ada yang internal, ada yang eksternal. Kalau internal berarti di dalam dari negara kita sendiri. Salah satunya kejayaan masa lalu di masa kerajaan ya, kita menguasai samudra. Perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia sehingga menimbulkan rasa senasib dan sepenanggungan. Ini nenek moyang banget ya. Kemudian lahirnya kaum terpelajar, banyak ya kaum terpelajar sebelum masa kemerdekaan, sehingga kita tahu dunia luar itu seperti apa. Kita mungkin nggak bisa ya, Kak Lia bisa bilang gitu emang nggak ya, hidup di zaman itu ya. Dengan membaca kita tahu ya. Lahir dan munculnya semangat persamaan derajat pada masyarakat. Sedangkan eksternal berarti yang di luar dari negara kita, di luar dari bangsa kita. Nah, ini salah satunya adalah pengembangan nasionalisme di berbagai negara. Pergerakan kebangsaan India. Jadi nggak cuma kita yang dijajah ya. Nggak cuma kita yang mungkin tertekan dan mencekam sehari-hari. Adanya politik etis dari Belanda. Nah, karena dijajah, kita juga jadi punya rasa ingin bernasionalisme, menjaga negara kita dari penjajah. Kemudian peristiwa Perang Dunia yang pertama, sehingga menyadarkan kaum-kaum terpelajar ini, wah, kayaknya ini waktunya kita merubah nasib kita ya. Kemudian munculnya dorongan untuk melawan penjajah karena perbedaan ideologi ya. Penjajah kapitalis ya, liberal.
kemenangan Jepang atas Rusia. Ini adalah salah 5 dari faktor eksternal dan internal yang mendorong munculnya nasionalisme di Indonesia. Ini berkaitan dengan soal, nanti mungkin akan ada soal-soal yang berkaitan dengan organisasi terpelajar ya, organisasi terpelajar, organisasi yang isinya dari pelajar-pelajar, kemudian mereka mendirikan organisasi, kemudian organisasi kepemudaan sebelum adanya kemerdekaan ya, itu masuk ke dalam si nasionalisme. Organisasinya kan banyak Kak, betul. Di tahun kemarin sepertinya semua organisasi keluar deh. Mau itu yang politik, mau itu yang ekonomi, mau itu yang pendidikan, ada semua. Kita lanjut. Jadi sejarah penting pertumbuhan nasionalisme yang pertama pasti dari kebangkitan nasional, ya. Organisasi Budi Utomo di tahun 1908 itu membuat masyarakat dan tentunya pemuda ya itu merasa kayaknya emang harus kita perjuangkan ini ya nasionalisme. Sorry, harus kita perjuangkan kemerdekaan kita sehingga banyak setelah itu organisasi-organisasi yang terbentuk ya. Ada Serikat Dagang Islam juga, ada PNI, ada macam-macam ya teman-teman. Lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda di tahun 1928 ini sebagai ikrar janji mewujudkan nasionalisme dalam ikatan bangsa. Sesuai dengan isinya yang ada di Sumpah Pemuda ya. Oke. Berkaitan dengan bahasa, cinta tanah air juga. Ini masuk ke dalam nasionalisme. Makanya kan dulu sebelum Sumpah Pemuda banyak ya organisasi-organisasi kedaerahan, pemuda-pemuda, sehingga mereka ini bersatu dan semangat nasionalismenya jadi sama. Nah, setelah itu adanya proklamasi kemerdekaan di tahun 1945 sebagai sebuah pernyataan nasionalisme sebagai bangsa yang merdeka ya. Kita memperjuangkan hak kita sebagai pemilik tanah air ini dan mengusir penjajah. Oke. Sepertinya sudah selesai. Oh, belum. Satu ini terakhir. Jadi bentuk-bentuk nasionalisme ada nasionalisme kewarganegaraan, ada juga nasionalisme etnis. Berarti kalau kewarganegaraan berdasarkan apa teman-teman? Berdasarkan kewarganegaraan ini berarti nasionalismenya sipil, nasionalismenya memiliki kebenaran politik dari keikutsertaannya rakyat, kehendak rakyat atau perwakilan politik. Sedangkan nasionalisme etnis ini berupa semangat kebangsaan dalam negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat. Berkaitan dengan etnis masyarakatnya. Kalau nasionalisme romantik, organik, identitas itu berarti negara memiliki kebenaran politik secara organik, yaitu berupa hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantik. Nasionalisme budaya berarti negara memiliki kebenaran politik berasal dari budaya, bersama dan bukan dari sifat keturunan seperti ras, kulit, dan lainnya. Kemudian nasionalisme kenegaraan berarti memiliki perasaan nasionalis yang kuat dan diberikan keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Sehingga nasionalisme kenegaraan ini juga sering berhubungan dengan nasionalisme etnis. Sedangkan yang terakhir, nasionalisme agama berarti nasionalisme agama ini memiliki legitimasi politik dari adanya persamaan agama. Berarti ini hubungan nasionalisme dengan warganegaraan, etnis, organis identitas, kemudian budaya, kenegaraan, dan agama.